Tepat jam 16:40 kita buka kegiatan ini. Diklat calon Kepala Satuan Pendidikan Al-Wasliyah tahun 2025 dengan sama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkanlah kami melaksanakan apa yang kami dapat di pelatihan ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami bermunajat kepadamu, selalu sehatkan pengurus daerah Al-Jam'iyatul Wasliyah Kota Medan, ya Allah. Pak Yopi, terima kasih atas kerjasama kepada kami, membuat kami lebih baik, insya Allah. Saya mengajar di Al-Wasliyah mulai dari tahun 2002, belum ada pelatihan kepala sekolah. Sangat berkesan, apalagi dengan pemateri kita, alhamdulillah sangat luar biasa. Kalau untuk kesan tadi saya sampaikan sangat berkesan sekali. Kalau bisa tambah hari ini, 1 minggu nggak apa-apa. Tapi alhamdulillah semuanya baik. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan dalam hati. Kalau ada yang salah, yuk sama-sama perbaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua materi yang telah kita jadwalkan telah sampai kepada peserta, dan nanti kembali ke sekolah, kembali mengemban tugas. Ya, diharapkan gunakanlah cara yang Bapak Ibu dapat dalam momen-momen 3 hari 2 malam ini bisa dilakukan dalam aktivitas di sekolah dan madrasah kita. Kita akan buat sebuah konsep bahwa ada program dari kita untuk kita oleh kita. Karena memang setelah kita kuliti bahwa sebenarnya kita butuh aturan yang memang tuntas dibahas, yang memang mengikat, dan ini bisa menjadi kekuatan kita. Cuman kita mau cerita eksternal, internal kita aja masih berabe. Sekali lagi saya berterima kasih kepada seluruh peserta, seluruh tim work, ketua PD. Saya sangat berterima kasih udah nongkrongi sampai selesai dan turut serta, turut andil dalam kesuksesan kegiatan ini. Kita tetap berada pada barisan sekolah dan madrasah, karena pendidikan inilah salah satu ruhnya Al-Wasliyah. Itu harus dimengerti oleh sekolah dan madrasah kita. Mungkin ini aja. Ketua Sejarah Al-Wasliyah Kota Medan, Anda hadir bersama juga sekaligus menutup rangkaian kegiatan diklat calon kepala satuan pendidikan Al-Wasliyah Kota Medan tahun 2025. Pada Anda kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah huruf mim adalah huruf nun. Duduk bersantai makan kuaci. Karena MC sudah banyak berpantun, saya tak usah lagi. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ketua Majelis Pendidikan Ustadz Putra Khairul Hadi yang sama kita hormati, beserta Sekretaris Ustadz Rahmat dan unsur pengurus Ustadz Ipan, kemudian ada pakar Majelis Pendidikan kita, ada Ustadz Yopi, kemudian seluruh peserta, Bapak Ibu, Ustadz Ustazah yang tadi disebutkan, yang sudah jadi kepala sekolah, yang bakal jadi kepala sekolah, yang akan jadi kepala sekolah lagi,
seluruhnya yang kami hormati dan muliakan. Saya mengapresiasi kegiatan ini. Benar bahwa saya tongkrongin berapa ya? Lebih dari 2 kali 24 jam. Sebetulnya salah satu alasan ditongkrongin itu supaya tim ini gak ada yang lari dari kegiatan ini. Saya yang khawatir itu tim ini yang lari. Kalau pesertanya pulang udah selesainya itu, tapi tim penyelenggara ini yang pulang. Kalau pulang balik lagi itu namanya permisi. Maka akhirnya saya tongkrongin. Ustaz Jubir menyempatkan pulang hanya untuk jemput anaknya supaya bisa mandi kolam. Malam diantar pulang lagi ke rumah, jam 1 malam balik lagi kemari. Ustaz Ipan memboyong semua, satu rumah pindah kemari. Ustaz Yopi juga gitu. Saya kira ini adalah bentuk keseriusan tim ini untuk bisa terselenggara kegiatan ini secara totalitas. Saya pahamnya kenapa dibawa para pasangan-pasangan mereka kemari. Bukan istrinya tidak yakin dan percaya dengan mereka sebagai suami, tapi istrinya menaruh satu persepsi bahwa ada bakat yang gak baik pada suami-suami mereka ini. Daripada kena telepon saja setiap jam, kan bagus bawa kemari, nampak Aman ya. aman. Ibu-ibu, bapak-bapak, ustaz-ustazah yang saya hormati, saya berharap bahwa ini kegiatan menjadi rutinitas tahunan. Tapi memang setidaknya saya katakan bahwa ini priorisasi kami ini, kita sudah meletakkan dasar kegiatan ini. Tahun depan musda, musyawarah daerah, pergantian pimpinan Al-Wasliyah Kota Medan. Ya mudah-mudahan siapapun kemudian yang jadi pimpinan ke depan, apakah yang lain di luar saya atau saya lagi, karena masih punya kesempatan untuk 1 kali lagi, kegiatan ini masih bisa terus berjalan. Seperti juga kemudian harapan-harapan tadi disampaikan bahwa kalau bisa lebih banyak lagi yang bisa ikut, tidak hanya sebatas untuk kepala sekolah, tapi juga kegiatan-kegiatan pelatihan untuk para guru. Bahkan kedepannya bisa lebih spesialis, saya kira, lebih spesifik. Jika operator, Ya, termasuk mungkin nanti pelatihan untuk bendahara, pelatihan untuk operator dan lain-lain. Karena ini menjadi penting. Kegiatan ini saya kira harus berjenjang dan harus didesain Pak Yopi. Kalau ini kemudian kita jadikan sebagai bagian yang jenjang basic, tentu harus ada nanti jenjang middle dan advance-nya mungkin, sehingga yang menjadi pelatihan dalam kurun waktu sekian puluh atau ratus jam itu bisa diperoleh seluruhnya oleh calon-calon kepala sekolah atau guru-guru kita, meski harus secara berjenjang. Karena ini kan terkait waktu, pembiayaan, dan banyak hal yang harus dipertimbangkan. Kemudian ada satu hal yang sebenarnya menarik buat saya dalam fenomena pendidikan kita dan anak-anak Indonesia. Saya membaca satu rilisan bahwa dari Kementerian Kesehatan kita menyebutkan bahwa di Indonesia ini ada 2,4 juta anak itu penyandang autis. Saya belum dapat datanya di Sumatera Utara berapa, di Medan berapa. Gitu. Kenapa? Karena ini memang sulit didata. Karena banyak orang tua yang kemudian tidak terbuka bahwa anaknya adalah anak istimewa, anak berkebutuhan khusus. Sebagai contoh misalnya, saya tak sebutkan yang lain. Anak saya yang kecil itu didiagnosa sebagai anak yang ASD. Jadi
autism spectrum disorder. Jadi ini yang kemudian pemerintah beberapa tahun terakhir mulai konsen untuk memberikan hak yang sama kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Maka lahirlah konsep pendidikan inklusi itu. Saya pernah diskusi dengan teman-teman di majelis pendidikan, kenapa ini tidak menjadi bagian ranah yang kita ambil peran di dalamnya. Ini mohon maaf, anak-anak berkebutuhan khusus ini living cost-nya tinggi. Kalau kita mau ikut program-program itu, ya mudah-mudahan saja orang tua yang diamanahi oleh Allah anak-anak istimewa ini secara finansial pendapatannya insya Allah mudah-mudahan kita berharap baik-baik saja. Tapi bagaimana kemudian ketika ada dari masyarakat kita, warga kita yang relatif pas-pasan, biaya terapinya tinggi, kalau sampai pada konsep harus diet dan seterusnya, ini luar biasa. Bagaimana lagi dengan pendidikannya? Ini saya kira perlu menjadi bahan diskusi kita untuk bisa bagaimana kita Al-Wasliyah sebagai lembaga yang konsen terhadap pendidikan dan amal sosial, kita ambil peran di situ. Kalau memungkinkan misalnya di tahun ajaran baru ke depan, bagaimana kemudian minimal satu sekolah itu menerima setidaknya satu atau dua lah anak berkebutuhan khusus untuk bisa menjadi bagian dari peserta didik kita. Ini PR nih buat majelis pendidikan saya kira. Terkait dengan penerimaan siswa baru, saya kira harus ada upaya-upaya campaign, sosialisasi dan marketing yang harus disiasati, dirumuskan untuk keberhasilan secara keseluruhan. Ketua MP nanti tolong dibantu sekolah-sekolah kita mungkin yang akan buat minimal leaflet, brosur, flyernya itu. Ini juga menjadi bagian yang menjadi perhatian. Mohon maaf, tak banyak sekolah kita yang membuat flyer itu eye catching menurut saya. Gitu. Tentu saja ketika nengok flyer itu, yang pertama itu kan menengok secara general, secara keseluruhan. Kalau tak indah, udah lewat itu, di scroll aja itu. Tapi kalau ada membuat perhatian, menarik perhatian, maka kita akan coba baca. Ini juga hal-hal kecil sesungguhnya, tapi memiliki value atau nilai yang besar menurut saya. Kemudian mungkin nanti sekolah-sekolah yang di satu kawasan itu ada beberapa jenjang, mungkin ada SD, ada di situ juga sanawiyah atau SMP, ada MI, ada sanawiyah, ada SD, SMP dan seterusnya. Ini harus didiskusikan bagaimana kemudian siswa SD yang tamat tahun ini 50% lanjutnya di situ juga. Misalnya sekolah Bu Feni misalnya, ya Bu Feni, Ibu SD kan, tapi ada SMP di situ ya. Nah ini perlu ada diskusi antar kepala sekolah di satu tempat itu, supaya nyatu dia di situ. Jadi nggak pusing-pusing lagi kita cari siswanya. Saya kira inilah yang bisa kami sampaikan. Tentu kepada seluruh peserta saya mengaturkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi buat seluruhnya karena bersedia mengikuti kegiatan perdana ini. Dan ada satu program yang sedang kami rancang, insya Allah tahun sebelum periodisasi ini berakhir sudah bisa kita implementasikan. Kami akan minta nanti data guru-guru kepada setiap satuan pendidikan, terutama guru-guru yang sudah
mengabdikan dirinya di atas 25 tahun atau 25 tahun ke atas. Kami berniat bahwa pengurus daerah dan majelis pendidikan akan memberikan apresiasi dan reward, tapi mungkin nggak bisa semua, tentu akan ada proses penyeleksian ya, tapi lebih kepada hal-hal yang bersifat ibadah. Kita akan upayakan bagaimana bisa berangkat umroh, kalau bisa 2 orang, kalau nggak bisa pinomat 1 orang lah kita berangkatkan, tapi guru-guru yang masa kerjanya minimal 25 tahun ke atas. Soal teknis dan bagaimana nanti akan disampaikan lebih lanjut. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu seluruhnya, para panitia penyelenggara majelis pendidikan. Dan terakhir tentu di pukul 11.41 ini mari sama-sama kita tutup kegiatan kita dengan melafazkan lafaz hamdalillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diklat calon Kepala Satuan Pendidikan Al-Wasliyah 2025 Kota Medan.